sebelum kita bahas nih tentang Arsenal yang kemarin mampu unggul dari Tottenham Hotspur, kita mungkin akan Eberechi Eze luar biasa. Gimana nih menurut lo? Penampilan Eberechi Eze kemarin yang lagi-lagi kalau menurut gua Eberechi Eze rencana pertamanya Mikel adalah untuk dibeli agar menjadi yang paling utama ngetrol Tottenham Hotspur. Luar biasa dong penampilannya, 5 gol di 2 pertandingan. Pertama ya, tadi dirimu yang bilang Tottenhamnya sejelek itu. 1. Kedua, kalau emang dia luar biasa, kemana aja 16 game terakhir? Tanya sama Arteta dong. Iya. Yang bilang luar biasa kan dia, bukan Arteta. Kalau Arteta bilang luar biasa, gue ke Inggris sekarang nih. Tata, nah kan? Hati-hati. Dan ini sebuah argumen yang sangat berbahaya. Jangan buat saya against my own team. Jangan. I love Eze, I love Arsenal. Cuman kalau disebut luar biasa, belum. Dia bagus, dia nampak nyaman sekali bermain kemarin di nomor 10, di belakang Gyökeres, yes. Tapi buat gua, karena tertolong juga, seancur itu Tottenham. Begitu Palingnya jadi bek kanan, jadi bek tengah kanan, pressing nggak ada. Yang nge-press Arsenal cuma Bissouma. Papsar. Ya kan? Yeah. Non-existent. Non-existence. Habis itu, ya udah bagus. Gua harap gua salah. Gua harap dia beneran luar biasa. Gua harap dia lebih berkontribusi sampai akhir musim, yes. Gua mendingan argumen gua salah tapi Arsenal juara. Karena gua pengen justru dengan adanya Eze, paling enggak chance created itu lebih meningkat. Gitu loh. Jangan lagi-lagi, walaupun pada akhirnya udah terjawab ya, golnya nggak lagi-lagi set piece, nggak lagi-lagi corner, 4-4-nya open play. Ini buat gue sih peningkatan. 2 gol, 1 gol ya? 2 gol semalam, luar biasa. Bagus di game tersebut. Cuman kalau dia adalah pemain yang throughout the season ini bagus, nggak juga. Eze, tapi Binder, satu pemain yang sepertinya juga sudah mulai menikmati perannya dan mungkin salah satu penampilan terbaiknya di lini serang dari Arsenal, Viktor Gyökeres, yang juga tampil tajam dan efisien, apalagi golnya di awal babak kedua ini juga set the tone untuk Arsenal di laga untuk bisa mengakhirinya dengan kemenangan. Memang Gyökeres sudah ada improvement ya daripada putaran pertama ya, sudah lebih baik dan gol dia ini penting banget. Gol dia ini untuk bawa Arsenal unggul ini sangat penting dan gue kaget tuh dia eksekusi langsung ya. Gue pikir mau pegang bola dulu atau mungkin mau dribble atau apalah, tapi dia shooting langsung, itu yang kagetin si Vicario dan itu adalah gol yang indah, gak ada keberuntungan. Kalau Eze menurut gue dia di feeding bola enak banget itu golnya bagi Eze. Dua gol itu ya meskipun itu juga gak gampang ya, tapi gue ngeliat Gyökeres ini pemain yang bisa jauh lebih baik daripada sekarang. Karena Arsenal ini kan gak punya single player yang bisa mencetak over 20 goals. In EPL only ya. Kalau City tuh ada, Liverpool tuh ada kan. Salah sebelumnya, ada Haaland juga. Musim ini Haaland juga sudah di atas 20 gol di EPL kan. Iya, udah 23. Jadi seharusnya Gyökeres bisa jauh lebih baik daripada ini. Kalau dia adaptasinya lebih cepat daripada yang kita lihat sekarang, mungkin Arsenal perbedaan poinnya udah 9 atau mungkin udah 11 dengan City. Karena banyak match itu Gyökeres ini gak bisa juga dapat ruang. Tapi ada match yang dia tiba-tiba tampil seperti ini. Jadi belum konsisten. Bukan cuman Eze yang tadi Aldi bilang memang betul berapa belas match itu hilang, 16 match gak cetak gol. Satu target. Walaupun dia adalah diberikan kesempatan bermain. Jadi memang Arsenal ini tim yang tidak konsisten. Odegaard awal musim bagus. Hilang. Drop, dia gak fit. Kemarin dia mulai dari bangku cadangan, tiba-tiba masuk kasih assist. Iya kan? Jadi memang ini tim gak konsisten, plus pelatihnya yang gak konsisten. Dia beli sebegini banyak pemain, tapi gue belum melihat Arteta itu bisa melakukan rotasi ketika semua pemain ini fit. Ketika ada pemain yang cedera, dia akan rotasi. Tapi kalau semua pemain ini fit, gue belum melihat dia bisa melakukan rotasi di IPL. Bukan kita nanti ngomong dia main di Carabao, main di FA. Tapi kalau Pep di IPL pun dia bisa lakukan rotasi itu untuk menjaga kebugaran para pemainnya, sehingga para pemain itu dapatkan peak jelang musim berakhir. Maka itu City selalu bisa mengejar Arsenal. Tapi Arteta jarang melakukan itu. Jadi kemenangan Arsenal atas Tottenham, gue memang sudah yakin akan menang, tapi gue gak nyangka 4-1. Karena sebelumnya kan 2-2 tuh lawan Wolves. Seharusnya ini skor lawan Wolves, lawan Arsenal, lawan Tottenham juga sama. Seperti ini. Ini adalah bukti bahwa Arsenal belum konsisten. Tapi ya kita tahu loh, Tottenham ini kan tim yang gak punya identitas permainan. Kenapa? Karena hampir setiap musim itu gonta-ganti pelatih. Apa identitas permainan lu? Masuk ini Tudor pelatih macam apa? Makin nggak jelas, makin nggak punya. Makin nggak jelas. Dan seperti yang tadi Aldi ngomong itu betul sekali. Palingnya main di salah satu posisi center back.
main di kanan. Kan ini kan kacau banget ini pelatih. Jadi lu sebenarnya nih Tottenham yang kasih Arsenal kesempatan untuk menang. Lu bisa gak menang? Ternyata bisa. Dan Arsenal mainnya bagus banget sih. Karena enak-enak banget. Too many chances for Arsenal to apalagi score. Tottenham rely on player like Xavi Simons. Come on. Nah itu, tapi kenapa ya? Terus si Kolomuani itu ditarik. Itu gue juga Iya, mau tapi kan tanya. Xavi Simons yang diganti. Lagi Iya, ngejar gol ya. Kolomuani bagus. Apalagi itu kalau menurut gue itu seharusnya gol itu. Kolomuani, itu cuma didorong dikit nanti, aja itu. Kita akan bahas itu Si Gabriel. tentang gol dari Kolomuani yang potentially bisa merubah sebenarnya jalur Kalau pertandingan itu gitu kalau kan. misalnya dua-dua itu Iya. beda cerita. Lain Tuh. cerita. Mungkin Arteta lebih pusing Lebih lagi. overthinking. Tapi gue bingung, Arteta seneng banget ketika Gyökeres mencetak gol untuk membawa Arsenal unggul. Artinya apa? Artinya Arteta ini lagi tegang nih. Iya, sangat Dia lagi stres nih bener-bener nih. Psikologis. Iya benar kan? Nah, apakah itu sebenarnya sebuah pelanggaran atau itu Enggak lah. soft menurut lo? Soft. Nah, jadi gue mengatakan walaupun gue fan Arsenal, itu menurut gue kontroversial banget itu. Seharusnya itu gak foul dua-dua. Gue juga akan lebih seru nonton. Ayo tes nih mental Arteta, mental para pemain Arsenal. Lu dibikin imbang nih dua-dua. Pasti itu mainnya gila tuh Tottenham. Apalagi Richarlison masuk kemudian. Iya. Lalu sebetulnya Muani bikin gol lagi. Up to that point gue bilang ini laga masih seru nih. Ya. Laga yang bakal berjalan seru. Tapi begitu itu dianulir, gue bilang jatuh nih Mental down. Spurs Ya. jatuh dari sisi itu. Tadi gue setuju pas gue lihat kemarin emang kayaknya too soft untuk menjadi sebuah pelanggaran gitu. Tapi balik lagi, ketika palm of your hands nempel sama badan orang, itu udah Foul ya? menjadi foul gitu. Arsenal setelah bertemu dengan Dr. Tottenham kembali menuju ke jalur kemenangan, dan siapapun kalau ketemu Dr. Tottenham akan mendapatkan obat 3 poin yang tentunya menjadi kunci, apalagi Arsenal rajanya untuk merespons. Kalah dari Manchester United, unggul nyaman dengan Leeds United, dan kali ini setelah beberapa hasil yang kurang oke, Brentford, Wolves kemudian bisa menang lagi lawan Kacau itu, Tottenham Hotspur.